Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival klasik yang sangat seru dan juga unik. Dan film ini berjudul The Savage Innocent yang dirilis pada tahun 1960. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria suku Eskimo bernama Inuk yang sudah lama melajang karena belum menemukan seorang wanita yang cocok untuk dijadikan teman hidupnya. Sesampainya di suatu tempat, Inuk pun mampir ke rumah sahabatnya bernama Anarvik yang saat itu sedang empludan bersama istrinya. Lalu mereka pun menanyakan kapan Inuk akan mempunyai istri. Inuk menjawab tidak tahu karena dirinya belum menemukan wanita yang cocok. Melihat Inuk pergi, Anarvik yang punya hati pun segera mengejarnya dan menawarkan agar Inuk mengemplud istrinya yang sudah siap menunggunya di dalam. Mendengar itu, Inuk pun menolak. Tentunya hal tersebut membuat Anarvik marah disebabkan bagi mereka orang yang menolak ditawari empludan itu merupakan suatu penghinaan. Wah, itu sungguh unik sekali ya, dan memang tradisi suku Eskimo itu seperti itu, dan itu sungguh mengempludkan. Kan lanjut. You're rude and ungrateful. Anarvik. Selepas meninggalkan rumah Anarvik, Inuk pun mencoba berburu singa laut, akan tetapi usahanya tidak berhasil. Dan ketika dirinya sedang berusaha menarik anjing laut, tiba-tiba Anarvik datang. Sambil membantu menarik di sini, Anarvik memberitahukan bahwa tetangganya yang dulu pergi kini telah kembali bersama 3 putrinya. Setelah berhasil menarik anjing laut itu, Anarvik pun pergi membawa Inuk ke rumah tetangganya tersebut yang bernama Pauti. Setibanya di sana, mereka pun disambut oleh Pauti beserta ketiga putrinya. Kemudian mereka pun makan daging anjing laut itu bersama-sama. Dan tujuan Anarvik membawa Inuk ke rumah Pauti ini tak lain agar Inuk memilih salah satu putri Pauti untuk dijadikan istrinya. Tak lama seorang pria bernama Kidok datang, yang ternyata selama ini Pauti berpergian kemana-mana selalu ditemani oleh Kidok disebabkan anak Pauti semuanya perempuan, tidak ada yang bisa berburu. Selepas itu mereka pun menari bersama-sama dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Inuk yang sudah matang memilih Imina pun pamit untuk berburu walrus, yang mana nantinya walrus itu akan dirinya berikan kepada Imina sebagai hadiah lamarannya. Sesampainya di suatu tempat, mereka pun pergi menggunakan kano menuju tempat yang banyak walrusnya. Dan setelah lama mendayung, akhirnya mereka pun sampai di tempat walrus itu berkumpul. Lantas saat itu Inuk pun menombak salah satu dari mereka, kemudian membawanya pulang untuk diberikan kepada Imina. Akan tetapi setibanya di sana, sialnya Imina sudah pergi bersama Kidok, yang ternyata Pauti sudah menikahkan Imina dengan Kidok karena Kidok sudah memberinya hadiah sebuah mangkuk. Mengetahui itu, lalu Inuk pun langsung memberikan walrus tersebut beserta kulit beruang dan juga pisau legend buatan Cibatu kepada Pauti. Inuk mengatakan bahwa dirinya meminta agar Pauti menikahkan dirinya dengan Imina. Mendengar itu, Pauti pun menyarankan agar Inuk menikah dengan putrinya yang bernama Asia karena Asia lebih pandai daripada Imina. Akan tetapi di sini dengan tegas Inuk menolak sebab dirinya sudah sangat mencintai Imina karena memang dari ketiga putri Pauti hanya Imina lah yang paling cantik. Someone wants Imina and not Asia. Disebabkan Inuk tetap ngotot menginginkan Imina, akhirnya Pauti pun memperbolehkan Inuk menukar Asyak dengan Imina. Dan Pauti mengatakan bahwa dirinya akan ikut karena siapapun pria yang menikahi Asyak, maka dirinya akan tinggal bersama suaminya itu. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat mengejar Kidok.
Setelah lama melakukan perjalanan, akhirnya Inuk bisa melihat Kidok. Akan tetapi ketika mengejarnya, tiba-tiba badai datang membuat mereka terpaksa berhenti. Lalu dengan cepat Inuk pun membuat iglu untuk beristirahat mereka. Setelah itu Asyak pun menanyakan kenapa Inuk tidak juga tidur. Inuk mengatakan bahwa kakinya sangat dingin. Mendengar itu kemudian Asyak pun memasukkan kedua kaki Inuk ke gunungnya hingga akhirnya Inuk pun bisa tidur dengan nyenyak karena kakinya terasa hangat. Keesokan paginya Inuk baru sadar ternyata Kidok juga beristirahat di tempat tersebut. Lantas dirinya pun langsung masuk ke dalam iglunya dan mengancam agar Kidok mau menyerahkan Imina dan sebagai gantinya Kidok mendapatkan Asyak. Kidok mengatakan bahwa Inuk tidak perlu mengancam karena jika Imina mau maka dirinya akan menerima keputusan tersebut. Yang ternyata Imina memang memilih Inuk membuat Inuk sangat merasa senang. Dan di sini mereka berdua hampir saja melakukan empludan, namun beruntungnya Inuk keburu sadar bahwa di sana ada Asyak dan Kidok. Akan tetapi saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Inuk berubah pikiran dan memutuskan memilih Asyak sebagai istrinya karena Asyak lebih pandai. Tentunya hal tersebut membuat Asyak yang memang mencintai Inuk sangat merasa senang. Namun ketika Inuk berniat langsung mengemplutnya, Asyak marah sebab sebelumnya Inuk sempat tertarik kepada saudaranya yaitu Imina. But you have chased Imina for 4 turns of the sun. Yang mana ketika mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru, tiba-tiba di sana mereka melihat seekor beruang. Lantas Inuk pun menghampiri si beruang tersebut dan memberinya makanan yang sudah diracik agar si beruang itu sakit perut, sehingga nantinya dirinya mudah untuk membunuhnya. Selepas itu mereka pun mengikuti kemana si beruang tersebut pergi. Sambil menunggu si beruang itu lemas di sana, mereka pun melakukan empludan dan kini Asyak tidak menolaknya, bahkan dirinya melayani Inuk dengan sangat agresif. Selepas itu Inuk pun berniat membunuh beruang tersebut. Namun tiba-tiba beruang itu ada yang membunuhnya lebih dulu menggunakan senjata api, membuat Inuk yang primitif ngegebek rewas dan langsung menjatuhkan tubuhnya sambil menutupi telinganya. Yang ternyata itu adalah perbuatan seorang pria bernama Dungkung. Pada awalnya di sini Inuk yang primitif tidak mengerti kenapa beruang itu bisa mati. Dungkung memberitahukan bahwa dirinya lah yang telah membunuhnya menggunakan senjata api. Melihat bentuk senjata itu tidak memiliki ketajaman di ujungnya, Inuk pun tertawa tidak mempercayainya. Lalu Dungkung pun menunjukkan bagaimana kerjanya senjata tersebut. Bahkan dirinya juga mengajari Inuk cara menggunakannya hingga akhirnya Inuk pun percaya. Press it here. Selepas mengeluti beruang tersebut, Dungkung pun membawa Inuk ke iglunya dan memperkenalkan mereka kepada istrinya yang bernama Hiko. Lalu di sana Inuk pun menanyakan bagaimana cara supaya dirinya bisa memiliki senapan seperti Dungkung. Dungkung mengatakan bahwa Inuk harus mengumpulkan kulit rubah sebanyak 100 kemudian membawanya ke pos perdagangan orang kulit putih yang letaknya ada di selatan setelah melewati 4 sungai. Dan nanti sesampainya di sana Inuk harus memberitahu mereka bahwa dirinya dikirim oleh Dungkung dan ingin menukarkan 100 kulit rubah dengan senapan. And the white man will give you such a gun. Entah berapa bulan akhirnya Inuk pun berhasil mengumpulkan kulit rubah sebanyak 100. Kemudian dirinya pun pergi menuju pos perdagangan tersebut untuk menukarnya dengan senapan seperti yang dimiliki Dungkung. Here, look. Sesampainya di sana Inuk pun menyuruh istri dan mertuanya agar membantu membawakan kulit rubah tersebut disebabkan dirinya sudah tidak sabar ingin memiliki senapan. Setelah masuk, seorang pria bernama Didin memperlakukan Inuk dengan tujuan merendahkannya. Akan tetapi Inuk yang polos menganggapnya itu hanyalah bercanda. Nice game. Kemudian bos kulit itu yang bernama Jack menyuruh anak buahnya yang bernama Akum agar menanyai Inuk. Lantas Inuk pun memberitahukan kepada Akum bahwa dirinya sahabat Dungkung yang ingin menukar 100 kulit rubah yang dibawanya dengan senapan. Mengetahui itu lalu Akum pun memberinya senapan dan Inuk yang primitif berniat mencoba senapan itu di dalam. Namun beruntungnya Akum keburu menyuruhnya keluar. Watch out for that gun. Hey, go outside if you want to shoot it.
Saking bahagianya Inuk yang primitif pun menyuruh Akum agar menyampaikan kepada Jack, yang mana jika Jack mau maka dirinya boleh empludan dengan istrinya. Mendengar itu tentunya seorang misionaris bernama Meg berniat memarahi Inuk karena itu perbuatan dosa. Akan tetapi Jack yang memaklumi keburu mencegahnya. Kemudian aku memberitahukan kepada Inuk bahwa bosnya itu tidak suka empludan dengan istri orang lain. Ya, meskipun sebenarnya Inuk emosi karena kebaikannya ditolak, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang berada di negeri orang lain. Malam harinya ketika musik dinyalakan, mereka bertiga yang primitif pun merasa terkejut. Beruntungnya seorang pelayan menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka jangan takut karena ini adalah musik untuk hiburan. Only music. Dan ketika Asyak sedang menari, seorang pria menawarkan agar Inuk dan Pauti mencicipi sedikit minuman tuak yang dibawanya. Namun di sini Pauti malah mau meminumnya sampai habis. Tentunya si pria itu pun langsung merebutnya. Tak lama Inuk dan Pauti yang sudah oleng pun tertawa seperti orang yang kilau alias tidak waras. Oh, it's hot. All right, Andy. That'll be all for tonight. Di mana malam itu mereka yang tidak bisa tidur di tempat semacam itu memutuskan untuk tidur di luar dengan membuat iglu. Dan tanpa sepengetahuan Inuk, bodohnya di sini Asia malah menyuruh Akum agar memberikan senapan suaminya itu kepada orang lain. Keesokan paginya Meg mendatangi iglu mereka dengan tujuan mau mengkristenkan Inuk dan Asia agar mereka beragama. We do not know, Lord. Kemudian Max pun mencoba memberikan sedikit pemahaman bahwa adanya manusia dan alam semesta ini karena diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah. Yang mana jika Inuk dan Asyak beriman kepadanya, maka Allah akan selalu ada bersama mereka kemanapun mereka pergi. Mendengar itu mereka yang primitif tidak mengerti sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Max. Lalu Inuk pun menawarinya makanan yang sudah penuh ulat disebabkan hanya itulah yang dirinya punya. Tentunya Max pun menolak karena tidak memiliki hal yang berharga untuk diberikan kepada Max. Akhirnya Inuk pun menawari Max empludan dengan istrinya. Mendengar tawaran tersebut, spontan Max yang merupakan seorang misionaris pun bagaikan dibentar gelap di siang hari, dan dirinya dengan keras menolaknya disebabkan itu perbuatan dosa. No! It's a sin! Karena Max sudah menolak kebaikannya, akhirnya Inuk yang beda pemahaman pun hilang kesabaran hingga tanpa sengaja dirinya membunuh Max. Melihat Max mati, Inuk pun merasa terkejut sebab dirinya memang tidak berniat untuk membunuh Max, melainkan hanya memberinya pelajaran. Dengan penuh ketakutan, akhirnya mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Inuk pun menanyakan senapan kepada istrinya. Asyak menyampaikan bahwa senapannya sudah dirinya berikan kepada orang lain. Mendengar hal tersebut, tentunya Inuk pun sangat kekerot emosi karena untuk bisa memiliki senapan itu, dirinya menghabiskan waktu berbulan-bulan mengumpulkan kulit rubah. Meskipun emosi, akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah pada kenyataan. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Through long polar day and long polar night. Namun sebelum menemukan tempat yang cocok di tengah jalan, Pauti yang sudah tua jatuh ngerumpuyuk tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Inuk pun memutuskan untuk tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, Pauti yang sudah tua pun merasa bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Karena hal itu dirinya pun meminta kepada Inuk agar diantarkan ke tempat yang sepi untuk mati. Mengetahui itu tentunya Asyak pun melarang. Akan tetapi Pauti tidak bisa dicegah. Dengan berat hati akhirnya mereka pun pergi mengantarkan Pauti ke tempat yang diinginkannya. Setibanya ke tempat yang dituju, Pauti pun berpesan kepada Asyak yang sebentar lagi akan melahirkan. Yang mana jika nanti Asyak melahirkan seorang bayi perempuan, maka dirinya harus meletakkannya beberapa menit di atas salju. Dan untuk beberapa tahun ke depan Asyak jangan dulu mempunyai anak laki, sebab mengurus anak perempuan itu tidaklah mudah. Dan jika Asyak melahirkan seorang bayi laki-laki, maka dirinya harus menjilati bayinya itu sampai bersih dengan penuh kasih sayang. Karena anak laki-laki itu ketika besar nanti dirinya akan berburu hewan dan memberi makan kedua orang tuanya. That will bring in the food.
when you and your Setelah menerima wasiat itu dengan perasaan sedih, Asia pun pergi meninggalkan ibunya sendirian di tempat tersebut. Tak lama seekor beruang datang, ternyata itu yang ditunggu-tunggu oleh Pauti. Disebabkan tujuan Pauti ingin ditinggalkan di sana itu tak lain agar dirinya mati dimakan beruang supaya beruang itu tetap hidup. Dan nanti Inuk akan memburunya untuk memberi makan anak dan cucunya sehingga dirinya kembali kepada mereka, dan ini sudah merupakan adat mereka. Wah, sungguh mahiwal sekali ya. Kalau menurut pandangan kalian macam mana? For the day Inuk will slay it, so she will return. Waktu tidak terasa berlalu dan akhirnya Asyak pun melahirkan. Karena bayinya laki-laki, dirinya pun menjilati bayinya itu sampai bersih sesuai wasiat ibunya. Tak lama Inuk pun pulang. Melihat istrinya sudah melahirkan, tentunya di sini Inuk pun benar-benar sangat merasa bahagia. Kemudian Asyak pun menamai bayinya itu dengan panggilan Papi. Isaac. He has no teeth. Di sisi lain, terlihat dua orang polisi sedang mencari Inuk untuk dihukum karena Inuk sudah membunuh seorang misionaris yaitu Max. Dan ternyata mereka sudah mencari Inuk itu cukup lama, akan tetapi sampai sekarang mereka belum berhasil menemukannya. Yang mana ketika melihat di bawah ada orang Eskimo, mereka pun langsung mendaratkan pesawatnya karena disangkanya orang itu adalah Inuk. Namun ternyata mereka salah, itu adalah Dungkung dan istrinya. Lalu mereka pun menanyakan apakah Dungkung pernah melihat seorang pria bernama Inuk. Dungkung menjawab, ya, dirinya pernah melihatnya, akan tetapi itu sudah lama. More than a season ago. Much more than a season ago. Kemudian Dungkung pun mengajak mereka ke iglunya untuk minum tuak, namun mereka menolak. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa pesawatnya terjebak, akhirnya mereka pun menerima tawaran Dungkung tersebut. They offered us tea. Take it. Eta beberapa tahun kemudian, kini Papik pun sudah tumbuh besar dan mereka pun hidup bahagia. Today you become great. Don't let him wander. Suatu hari ketika Inuk sedang berburu, tanpa disangka dua polisi itu yang bernama Rian dan Dilon datang. Lalu mereka pun menanyakan apakah benar pria yang ada di hadapan mereka ini bernama Inuk. Inuk yang sudah melaporkan kejadian itu pun menjawab dengan perkataan jujur bahwa dirinya memang Inuk. Kemudian Dilon pun memberitahukan bahwa mereka sudah mencari Inuk sejak lama. Dan sekarang mereka akan membawa Inuk untuk dihukum mati karena Inuk sudah membunuh Max. Mendengar itu Inuk pun mencoba membela diri bahwa dirinya membunuh Max itu tidak sengaja, akan tetapi mereka tidak mempercayainya. Lalu mereka pun membawa Inuk menuju kota untuk dihukum mati, membuat Inuk tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah pada takdir yang menimpanya. Malam harinya ketika hendak tidur, Rian yang takut Inuk kabur, dirinya pun memborgol tangannya ke tiang tenda, menjadikan Inuk yang tidak ada niat untuk kabur sangat merasa sedih. Keesokan harinya dalam perjalanan tiba-tiba badai datang. Menerima kenyataan itu, Inuk pun meminta agar dirinya yang mengendalikan kereta luncurnya, sebab kala itu mereka sedang berada di atas laut yang beku dan angin bisa menjadikan esnya pecah. Akan tetapi sialnya mereka tidak menurut. He got us here. Akibat tidak menurut kepada Inuk, akhirnya Rian pun kecebur, sementara Dilon dan Inuk mereka keburu melemparkan tubuhnya ke samping. Lalu Dilon pun berusaha mengeluarkan sahabatnya itu dari air. Kemudian berniat melepaskan pakaiannya, akan tetapi naasnya Rian yang sudah sangat kedinginan keburu meninggal. Tentunya kenyataan tersebut membuat Dilon sangat merasa sedih sekaligus menyesal karena tidak menuruti perkataan Inuk. Setelah kejadian itu, Dilon pun memaksa untuk kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Inuk menolak karena dirinya ingin membuat iglu dahulu supaya mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Melihat itu, Dilon pun marah dan langsung memukul Inuk, akan tetapi Inuk melawan. Yang mana ketika Dilon hendak menyerang lagi, tiba-tiba tangannya beku, tidak bisa digerakkan akibat tadi dirinya menyentuh air saat berusaha menyelamatkan Rian. Lalu Inuk yang merasa kasihan pun memasukkan tangannya ke mulut anjing sehingga tangan Dilon pun bisa digerakkan lagi.
Keesokan harinya di tengah perjalanan, Inuk meminta kepada Dillon yang sudah lemas agar menunggunya sebentar karena dirinya akan berburu untuk makan mereka. Dan saat itu Inuk berpesan agar Dillon jangan tidur sebab jika tidur pasti anjingnya yang sudah kelaparan itu akan memakan Dillon hidup-hidup. Namun meskipun Dillon tidak tidur akan tetapi anjing-anjing itu tetap menyerang Dillon dan berniat memakannya hidup-hidup. Di mana hal itu membuat Dillon sangat ketakutan dan cucuruwokan minta tolong kepada Inuk. Beruntungnya tak lama Inuk datang dan langsung menyingkirkan anjing itu dari Dillon sehingga Dillon pun selamat. Yang menat kala Inuk hendak kembali melanjutkan perjalanan, Dillon yang sudah tidak kuat lagi berjalan meminta kepada Inuk agar ditinggalkan di sana untuk mati. Sebab jika Inuk memaksa membawa dirinya ke kota, pasti di sana dirinya akan menghukum mati Inuk karena itu adalah tugasnya. Inuk mengatakan bahwa dirinya membunuh Max itu tidak sengaja. Dillon menegaskan mau disengaja atau tidak, tetap saja Inuk salah dan dirinya harus menghukumnya. Mengetahui itu akhirnya Inuk pun terpaksa pergi meninggalkan Dillon sendirian di tempat tersebut sesuai permintaannya. Namun belum juga jauh pergi, Inuk yang merasa kasihan akhirnya kembali, kemudian berusaha membawa Dillon sebisa mungkin menuju tempat tinggalnya untuk diobati. Sesudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Inuk pun sampai di tempat tinggalnya. Lalu Inuk pun meminta kepada Dillon agar menunggunya sebentar sementara dirinya masuk ke iglunya. Melihat suaminya pulang di sini, Asia pun benar-benar sangat merasa bahagia karena dirinya sudah lama menunggunya. Kemudian Asia pun memberitahukan bahwa persediaan makanannya sudah sangat menipis. Namun sebelum Inuk menjawab, Dillon yang diam-diam mengikuti sampai di iglu mereka. Dan Inuk pun menyampaikan kepada istrinya bahwa dirinya tidak berburu disebabkan dibawa oleh Dillon untuk dihukum mati atas kesalahannya yang telah membunuh Max. Why? For what happened to White Man long ago? Entah berapa hari kala itu Dillon dirawat oleh mereka hingga akhirnya keadaannya pun kembali membaik. Dan hari itu Dillon kembali menegaskan yang mana jika Inuk mengantarkan dirinya ke kota, pasti dirinya akan menghukum Inuk. Kemudian Inuk pun menceritakan awal mula kejadiannya, di mana kala itu Max mendatangi iglunya dan dirinya menawari Max makanan dan juga empludan dengan istrinya. Akan tetapi Max malah menolak. Tentunya hal itu membuat dirinya emosi dan langsung membenturkan kepalanya ke dinding iglu, namun bukan berniat untuk membunuhnya, melainkan hanya untuk memberinya pelajaran. Sebab menurut kebiasaan sukunya, orang yang menolak ditawari empludan itu adalah suatu penghinaan. Not to kill, just to crack his head a little. Mengetahui itu, Dillon pun mengatakan bahwa Inuk jangan pernah meminjamkan istrinya kepada pria lain karena itu bukanlah perbuatan yang baik. Dan alasan Mac menolak mengemplud istrinya juga karena Mac tahu itu adalah perbuatan dosa. Inuk mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu akan hal itu, yang jelas orang-orang di sukunya sudah menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan. Bahkan para pria di sukunya itu lebih suka meminjamkan istrinya daripada meminjamkan kereta luncurnya. Sebab jika kereta luncurnya dipinjamkan, maka saat pulang kereta luncurnya akan rusak. Sedangkan istrinya meskipun dipinjamkan berkali-kali, dia akan tetap baik-baik saja. Dan barang siapa yang menolak ditawari empludan dengan istri seseorang, maka pria itu akan disiksa karena sudah menghina orang yang berbuat baik padanya. Mendengar itu, Dillon menegaskan bahwa bagaimanapun alasannya, Inuk akan tetap dihukum mati jika ikut ke kota karena sudah membunuh Max. Meskipun Dillon berusaha menjelaskan, namun Inuk yang primitif tetap tidak mengerti dan memaksa untuk mengantarkannya ke kota, di mana hal itu membuat Dillon akhirnya terpaksa menuruti keinginan Inuk. Hey, Jack, you bring the food. Setibanya di sana, Inuk pun berniat ikut ke pos perdagangan kulit milik Jack. Akan tetapi Dillon melarang karena jika Inuk ikut, mau tidak mau di sana dirinya harus menggantung Inuk di depan semua orang. Mendengar itu, Inuk tetap tidak mengerti dan ngotot ingin ikut. Disebabkan hal itu, akhirnya Dillon pun terpaksa mencaci maki Inuk habis-habisan dan juga memukulnya kemudian pergi. Melihat tingkah Dillon tiba-tiba berubah menjadi kasar, tentunya Inuk dan istrinya pun merasa keheranan. Di sini Inuk tidak tahu bahwa Dillon melakukan hal itu demi keselamatan Inuk sendiri, karena dirinya merasa sangat berterima kasih kepada Inuk yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan ketika melihat Inuk pergi, Dillon pun benar-benar sangat merasa bahagia disebabkan usahanya untuk menyelamatkan Inuk tidak sia-sia.
Dan untuk menutup kasus ini, Dillon pun sudah mempunyai alasan untuk diberikan kepada atasannya bahwa Inuk telah meninggal. Jadi ya, Inuk akan hidup tenang bersama keluarganya, tidak akan dicari lagi oleh polisi. Tamat ending yang sangat mengserukan, mengharukan, dan melucukan. Alah, suara saya habis begini. Jadi saya tuh masih bingung, ini teh memang mencari-cari film yang seperti ini teh susah. Tetapi bagi kalian sukanya film seperti apa, kayak tulis. Kalau kalian suka film seperti action ataupun yang lainnya, bisa tulis saja di kolom komentar, karena saya ini mereview film itu ya tergantung teman-teman semua sukanya apa, pasti saya turutin. Dan saya mah tidak sekerap ingsun alias kahayang sorangan bahasa Sunda. Halah, halah. Oke, sekian dari saya. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi.